Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga saudara setetangga kabeh yo. Balik mana ambil aku Ican dengan titipan peribahasa dari kakakku lur. Berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian, mengejarmu dari dulu, ujung-ujungnya kesepian. Lanjut dong, kita ke sequel dari film kemarin yaitu Distrik 13 Ultimatum tahun 2009. Gak kalah serunya dengan film pertama lur. Dan buat yang tanya-tanya, ini kok mirip Brick Mansions ya Cak? Alah ini mah nyontek Brick Mansions Cak. Nah, ada teknologi namanya Google lur. Jadi sebelum jari Anda mengetik, coba searching dulu kan bisa ya. Kali ini menceritakan Leto dan Damien yang kembali bertemu setelah 3 tahun lamanya. Karena ada suatu kejanggalan yang terjadi, di mana itu membuat kerusuhan antara gangster Distrik 13 dengan para kepolisian. Seperti apakah keseruannya? Langsung kita ke request pertanyaan similikitu dari dulurku Samurai Zero ya Cak. Kalau lagi sholat di masjid terus ada nyamuk, kalau nyamuknya ditepok jadi imam nggak? Ada aja pertanyaan kalian dulur. Ya nggak bisa dong. Lagi pula kasihan nyamuknya jadi imam, bingung pasti dia lur. Belum tentu lagi dia bawa sarung ya kan. Monggo skecakan. Even local. Now shut up. Someone's trying to set this up, man. Berlatar 3 tahun setelah film pertamanya, di mana pemerintah berjanji merobohkan tembok Distrik 13, namun hingga saat ini masih belum dilakukan. Fasilitas masih tidak layak dan pendidikan juga tidak ada. Kriminalitas dan gangster masih merajalela, hukum tidak berlaku, obat-obatan haram masih diperdagangkan, dan polisi hanya menjaga di perbatasan Distrik 13 saja. Sementara itu sang aktor utama kita Leto, salah satu pimpinan gangster Distrik 13 yang bersih, adil dan disegani, akhirnya mulai meledakkan tembok-tembok distrik karena sudah muak dengan sikap serta janji manis pemerintah dan ingin penduduk Distrik 13 mendapatkan hak yang sama seperti warga Perancis pada umumnya. Tak lama kemudian polisi pun memergoki aksinya dan seperti biasa Leto pun kabur dari kejaran polisi dengan keahlian parkurnya. Leto pun berlindung di kelompok gangster Afrika yang dipimpin oleh Molko. Molko pun memerintahkan anak buahnya untuk mengusir polisi-polisi yang berdatangan, sementara Leto diajak bicara empat mata. Molko mengatakan jika Leto harus menghentikan aksinya meledakkan tembok-tembok Distrik 13. Karena menurut Molko, justru tembok itu melindungi mereka layaknya benteng dan penduduk di dalamnya bebas melakukan apapun. Berbeda pandangan dengan Leto yang menganggap Distrik 13 layaknya kandang. Penduduknya dianggap seperti sampah yang harus dimusnahkan dan pemerintah juga sudah melupakan janjinya. Setelah itu kita diperlihatkan bagaimana transaksi narkoboy dilakukan dari dalam keluar Distrik 13, di mana sebuah mobil pick up box seolah-olah mengantarkan buah semongko. Padahal sebenarnya terdapat kantong narkoboy di dalamnya. Dan inilah Distrik 13 Ultimatum. You're good to go. You said they're good. Yeah, take this. Hey, the stuff's here. Setelah paket narkoboy sampai, Aju dan Cak Kumis pun melaporkannya ke sang bos bernama Wu yang memiliki tempat kelabing dengan banyak wanita-wanita pemuas di dalamnya, yang sebenarnya itu hanyalah kedok perdagangan narkoboynya lur. Wu yang dari tadi memperhatikan seorang Mbak Semelohai pun meminta wanita-wanita lainnya keluar agar dia bisa berdua dengan Mbak Semelohai incarannya tersebut. Namun ternyata Call the first clients. Get the chicks out. On your knees. You get on your knees, Tub. ya, dia adalah rekan Leto di film pertama yaitu Damien, seorang kapten polisi yang juga menjunjung tinggi keadilan. Dan seperti biasa dia selalu menyamar berbulan-bulan untuk mempelajari medan sebelum menangkap targetnya. Setelah Wu diikat, Damien membius Cak Kumis, juga memancing satu persatu klien pengedar narkoboy ke dalam ruangan. Lalu mereka semua juga dibuat pingsan. Put these on. Mr. Wu is ready for you. Move.
Kini Wu sebagai penjual dan semua pengedar telah berada di ruangan. Damien pun segera memerintah rekan-rekan polisi yang sudah menunggu di luar untuk segera datang menggerebek. Begitu mengetahui polisi berdatangan, para penjaga pun segera memencet tombol darurat yang secara otomatis menutup pintu masuk dengan pagar besi. Namun Damien yang memahami medan sudah mengetahuinya. Polisi di luar sudah membawa kaitan penarik. Selain itu Damien juga tahu adanya lubang rahasia tepat di bawah kursi Wu. Dan karena Wu tidak mau memberitai kodenya, tanpa basa-basi Damien langsung meledakkan lubang tersebut dengan granat. Dan satu persatu orang pun dimasukkan ke dalam lubang yang mana polisi khusus sudah menunggu tepat di bawahnya. Scum, get on the ground now! Extreme! Target 2 okay! Polisi-polisi di luar tidak bisa semudah itu masuk karena ternyata masih ada pintu besi lapis 2 yang lebih kokoh dan juga banyak gas yang keluar. Mereka berusaha menghentikan gas dengan stop kran di dekat sana, namun ternyata itu adalah jebakan yang malah menimbulkan ledakan dan beberapa polisi pun terluka. Sedangkan Damien sendiri juga dalam bahaya karena lukisan Van Gogh asli yang dicuri oleh Wu dan akan diselamatkan nggak muat masuk ke dalam lubang dong lur. Tak lama kemudian anak-anak buah Wu berhasil menjebol pintu dan Damien menghabisi mereka semua satu persatu sekaligus menjaga lukisan itu agar tidak lecet. It's worth 200 million euros. One scratch and it's totally worthless. Seluruh musuh di ruangan berhasil dikalahkan. Namun karena di luar masih banyak kroco-kroco yang menembak, Damien pun kabur melalui celah kecil ke arah dapur. Di dalam sana terdapat lab narkoboy tersembunyi dan salah satu dari mereka menyalakan bom yang akan meledak 3 menit lagi untuk menghilangkan semua bukti narkoboy di sana. Sambil melawan petugas-petugas lab, Damien pun melapor ke rekan polisi jika di sana terdapat bom dan meminta apapun bantuan yang bisa diberikan untuk meredamnya. Yang akhirnya polisi pun mengirimkan sebongkah besi besar tepat ketika semua musuh dikalahkan dan waktu peledakan tersisa 12 detik lagi. Incoming package now. Di lain sisi polisi membolongi pintu besi tersebut dan berhasil membuka kode pembukanya dengan suatu alat. Tapi yalah udah telat ya kan lur. Damien seorang diri sudah menghabisi mereka semua dan lukisan Van Gogh juga berhasil diselamatkan. Ah, friendly faces at last. You did a great job. Thanks. Sepulangnya Damien ke apartemen, dia disambut oleh cememeunya dan jelas mereka langsung beraselole. Di lain tempat, 3 remaja yang salah satunya bernama Samir sedang PDKT dengan cem-cemannya Safia melalui titip pesan dan request lagu di radio. Jadi mobilnya mereka ini berdekatan posisinya lur. Samir dan teman-temannya ada di jalanan gelap belakang, sedangkan Safia dan temannya ada di tengah-tengah tempat parkir Superindo gitu ya, paham ya? Sementara itu 2 polisi yang sedang berpatroli tiba-tiba mendapat perintah untuk mengecek mobil putih di Superindo, yang mana itu adalah mobil milik Safia. 2 polisi ini pun bingung karena mereka hanyalah remaja biasa. Memang SIM nggak punya, tapi mereka nggak melakukan yang aneh-aneh di sana ya kan. Safia dan temannya pun juga bingung kenapa tiba-tiba polisi datang. Sampai akhirnya datanglah seonggok mobil hitam yang merusak CCTV di dekat Superindo, lalu mendatangi mobil Safia. Dari perawakannya mereka seperti unit pasukan khusus, dan karena merasa aneh, Samir and the gang pun merekam semua kejadian itu dari kejauhan. Pentolannya bernama Paijo pun langsung mengusir Safia dari sana, dan ketika suasana sudah sepi, kedua polisi itu diminta kembali ke mobil mereka. Dan tiba-tiba Yeah? Beat it. Without a license? Beat it! I don't know. Get your camera out. What the heck? This will make evening news. Yeah, but we're not on the news yet. Come on, zoom in on the plates. All right, I got it.
Sangat-sangat mencurigakan apa yang dilakukan Pak Ijo dan kawan-kawan. Dua polisi itu dibunuh begitu saja. Lalu mobil polisi juga dimasukkan ke dalam truk. Setelah itu mereka masuk ke dalam distrik 13. Mobil polisi pun dikeluarkan tepat di depan sekelompok geng. Dan dari kejauhan Pak Ijo sengaja mengeluarkan tembakan agar geng tersebut mengira polisi di dalam mobil lah yang menembak, lur. Pancingan itu berhasil. Geng-geng itu membalas tembakan secara brutal dan semua kejadiannya direkam oleh komplotan Pak Ijo. You got them in frame? All three of them. Perfect. Let's wrap this up. Time to go home. Saat itu Leto yang sedang olahraga di dekat sana mendengar suara tembakan tersebut. Dia pun meneropong dari kejauhan dan melihat plat mobil Pak Ijo bertuliskan DISS atau DIS. DISS. DIS? Keesokan paginya, unit pasukan khusus yang sama yaitu DIS yang kali ini dipimpin oleh Tukimin menggerebek apartemen Damien. Damien pun ditangkap atas dugaan kepemilikan narkoboy dan salah satu anggota tiba-tiba menemukan narkoboy tersebut di dapur, lur. Damien tahu ini pasti sebuah jebakan dan narkoboy yang ditemukan pasti sudah dibawa oleh anggota Tukimin sejak awal. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena penyergapan itu sangat mendadak. Found this in the kitchen. Looks like we found it. Sementara itu di Istana Élysée atau Istana Presiden Perancis, Pak Presiden yaitu Philippe melihat video rekaman dari Pak Ijo di mana geng distrik 13 terlihat seperti membunuh dua polisi. Ajudan Philippe mengatakan jika sepengamatannya selama ini, geng-geng distrik 13 tidak mungkin berperilaku sebrutal itu tanpa alasan. Maka dari itu Philippe pun meminta Pak Jenderal Bintang 5 untuk menugaskan Damien menyelidiki kasus ini karena dia sosok yang sangat cerdas dan bekerja secara efisien. Pak Jenderal juga sependapat, tapi sayangnya dia mengabarkan jika pagi itu Damien sudah dipenjara karena kepemilikan narkoboy dan yang direkomendasikan berikutnya adalah Gassman, ketua dari DIS, lur. Pak Presiden meminta Gassman untuk menyelidiki kasus tersebut dan jangan sampai video itu tersebar ke publik karena bisa menyebabkan perang saudara. Philippe ingin kasus ini segera diselesaikan selagi dia menghadiri pertemuan negara selama 2 hari ke depan. Sudah bisa kalian tebak bahwa Gassman lah dalang di balik ini semua, ya kan? Diam-diam dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan video tersebut melalui internet. Karena menurutnya perang tidak selamanya buruk untuk demokrasi. Apakah tujuan Gassman sebenarnya? Sabar, nanti ada penjelasannya, lur. This case solved before I get back. You can count on me, sir. If people see this film, you can guarantee they'll be up in arms. We're on the web so you can remind our great president those who have been vital to democracy. Dalam waktu singkat, video kebrutalan 3 anggota geng distrik 13 pun menyebar. Bahkan sampai masuk silet, cek and recheck dan banyak berita lainnya. Salah seorang polisi di pos perbatasan pun emosi melihat berita tersebut, yang akhirnya dia menembak anggota geng yang sedang ditahan di sana, dan itu memperkeruh situasi semakin panas. Sedangkan Damien yang berada di penjara dan akan dimasukkan ke dalam sel, akhirnya melawan 2 polisi yang membawanya. Telepon polisi pun diambil untuk mengabari Leto lewat pesan suara bahwa Damien sedang dipenjara karena dijebak dan butuh bantuannya, yang kemungkinan 2 jam lagi dia akan dibuang ke tempat antah berantah. Even local! Now shut up! Someone's trying to set this up, man! Before I'm sent who knows where. For Guantanamo. I know I've been set up, so if you could come get me, that'd be great. Sementara di markas rahasianya, Gassman diberitahu oleh Pak Ijo rekaman CCTV yang ketika di zoom terlihat jelas Samir dan teman-temannya merekam video penembakan polisi. Saat itu juga pasukan DIS mencari keberadaan mereka. 2 teman Samir sudah ditangkap, sedangkan Samir yang berhasil kabur ternyata kenal baik dengan Leto. Karena begitu panik, Samir hanya mengatakan jika kasus mobil polisi hanyalah jebakan saja. Dia sudah merekam insiden aslinya namun belum sempat mengkopinya. File tersebut pun diberikan ke Leto dan tak lama kemudian Samir tertangkap oleh pasukan DIS. What are you talking about? It's all a setup! Oh, God. Here, leave him alone!
Merasa ada kejanggalan serius, Leto pun pulang ke apartemennya. Dan untuk berjaga-jaga, dia memasang kawat tipis yang tersambung ke pemutar musik agar bisa mengetahui jika ada musuh yang datang. Dan bener aja lur, Gasman dikabari bawahannya jika Damien menelpon Leto, yang tentunya akan susah ditangkap karena Leto begitu licin seperti lele. Di apartemennya setelah melihat file video dari Samir, Leto pun mendengar pesan-pesan suara yang masuk dan mengetahui sahabatnya Damien yang meminta bantuan. Di saat yang sama, Paijo, Tukimin, dan pasukan Dis datang. Penjaga di luar apartemen langsung dibunuh. Lalu ketika mereka mencari keberadaan Leto, kawat yang sudah dipasang pun tersenggol dan Leto segera kabur dengan skill parkurnya. Gasman pun murka karena 3 unit pasukan tidak mampu menangkap Leto, sedangkan Molko membalas kematian anak buahnya yang dibunuh polisi dengan cara yang sangat-sangat luar biasa gendeng lah ini, yaitu membazoka pos polisi di perbatasan. One man with 3 units. He's incredibly agile. That's how we got away. Leto pun akhirnya sampai di kantor polisi tempat Damien dipenjara. Dan tanpa basa-basi dia langsung mengheading kepala polisi di sana agar bisa dimasukkan ke dalam sel. Lalu ketika dibawa OTW ke sel, dengan cepat Leto mengelabui polisi, membuka borgol sekaligus mengambil kunci-kuncinya dan melewati pagar besi dari plafon. Leto pun akhirnya sampai di sel Damien, dan kedua sahabat ini akhirnya bekerja sama kembali setelah sekian lamanya. Sekarang adalah bagian tersulit, yaitu keluar dari tempat tersebut dan tentunya lebih banyak musuh yang harus dilawan. Setelah menghajar polisi-polisi yang berdatangan, mereka pun merusak sistem lift dan masuk ke lubangnya, lalu memanjat kabel ke atas. Sementara itu di istana presiden, Pak Filipe batal hadir ke pertemuan penting antar negara karena kerusuhan semakin menjadi-jadi di distrik 13. Para petinggi di sana pun mengatakan jika situasi sedang dalam bahaya dan beberapa jam ke depan mungkin distrik-distrik lain akan ikut bergabung dengan distrik 13, yang mana itu bisa memicu perang saudara. Filipe pun meminta rekomendasi solusi dari Gasman, dan dengan gamblangnya Gasman mengatakan untuk mengevakuasi penduduk distrik 13 dalam 12 jam, lalu berikutnya meledakkan seluruh distrik 13 yang masih dipenuhi gangster dan para pengedar. Dengan begitu seluruh masyarakat bisa lebih tenang. Distrik 13 bisa dibangun ulang untuk golongan menengah dan nantinya banyak lapangan kerja baru yang tercipta. Pada awalnya Presiden Filipe menolak karena rakyat harus dilindungi dan pemerintah juga menjunjung tinggi nilai kebebasan, kesetaraan juga hukum. Akan tetapi Gasman berusaha meyakinkan bahwa meskipun idenya sangat ekstrim dan bertentangan dengan nilai-nilai negara, namun itu cara terbaik dalam waktu 12 jam karena situasi sudah tidak terkendali. Filipe pun mulai bimbang dan akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penduduk distrik 13 tanpa terkecuali terlebih dahulu. Sedangkan untuk meledakkan distrik akan dia pikirkan lagi dan keputusannya esok hari. Here to make sure our values of liberty, equality, and It's not an ideal situation, but consider this. But what else is there before the situation becomes a full-scale war? I demand all inhabitants are treated with great respect. Evacuate the area. And as for the demolishing, we'll decide tomorrow. Ternyata Leto dan Damien bersembunyi di ventilasi udara hingga situasi mereda. Saat itu Damien menceritakan jika dia difitnah memiliki narkoboy dan akhirnya ditangkap. Leto yakin Damien difitnah karena oknum-oknum pemerintah yang korup ingin menyingkirkan polisi jujur seperti Damien agar rencana mereka berjalan mulus.
Setelah itu Leto memberitahu tentang video penembakan 2 polisi yang dibunuh oleh sekelompok orang berplat nomor DIS, juga geng Distrik 13 yang dijebak sebagai pelakunya. Mendengar itu Damien pun terkejoet karena DIS adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri atau gampangnya Intel aja lah lur. Damien tahu jika DIS hanya mau menurut oleh pimpinannya yaitu Gassman. Maka dari itu mereka butuh bukti kuat jika Gassman benar-benar terlibat dengan kasus ini dan berencana masuk ke dalam ruang kerjanya untuk mencari petunjuk. Mumpung lagi banyak orang, mereka pun berjalan biasa agar tidak dicurigai. Akan tetapi salah satu anggota disadar. Mereka pun terpaksa melawan satu persatu musuh sampai akhirnya dalam posisi terkepung. Mau nggak mau, Damien meminta Leto fokus mencari petunjuk keterlibatan Gassman, sedangkan dirinya akan menghadapi semua musuh sendirian untuk mengulur waktu. I'll distract him. You play Spider-Man. It's room 117, right? Saat masuk ke dalam ruangan Gassman, emak-emak asisten di sana pun hanya bisa terdiam ketakutan. Leto berusaha mencuri data-data penting milik Gassman, tapi karena komputernya mati, Leto pun akan mencari sambungannya hingga akhirnya dia menemukan harddisk berisi data-data penting Gassman. Setelah berhasil mendapatkan harddisk tersebut, Leto dan Damien segera kabur dari sana dengan cara yang di luar nurul lur. Let's go. Hey! Just belt up. Gassman yang masih di Istana Negara pun semakin emosi karena Leto datang menyelamatkan Damien plus ngerusak kantornya lagi. Sesampainya mereka berdua di Distrik 13, para penduduk sedang dievakuasi oleh tentara. Leto mengajak Damien ke markas gangster ahli teknologi yang dipimpin oleh Mbak Tau. Jelas tujuannya adalah untuk membuka file-file milik Gassman dan mereka pun mengetahui tujuan Gassman, yaitu menghancurkan 5 gedung pusat Distrik 13 dan nantinya area Distrik 13 akan dibangun kembali demi kepentingan bisnis. Sementara itu 3 helikopter datang memasang laser penanda di rooftop masing-masing gedung agar memudahkan pesawat tempur yang akan meluncurkan misil esok pagi. Leto serta yang lainnya mengetahui keberadaan helikopter tersebut dan Damien mengatakan bahwa hanya Pak Presiden lah yang berhak mengeluarkan perintah misil tersebut. Maka dari itu Damien mengajak Tau bekerja sama untuk menghentikan peledakan massal demi kehidupan 2 juta manusia di Distrik 13 dan juga demi keadilan. The targets, these buildings, and there's the name of the contractor. There are 3 choppers. One above us. Tao, nice to meet you. Only the president can give the order to launch though. Langkah selanjutnya mereka pun meminta bantuan 4 penguasa gangster lainnya yang memiliki keahlian masing-masing dengan pemimpinnya yaitu Molko, Alike, Little Montana, dan Carl Skinhead. Tau pun mulai membriefing mereka bahwa esok hari Distrik 13 akan dihancurkan dan mereka diminta ikut bekerja sama untuk menghentikannya. Alhamdulillahnya semua setuju lur, dan setelah itu Damien pun menjelaskan rencananya. Pertama-tama, seluruh penduduk harus benar-benar terevakuasi tanpa terkecuali. Dan kedua, Damien membutuhkan 30 orang terbaik dari kelompok mereka masing-masing untuk menyelinap masuk ke Istana Negara diam-diam tanpa menggunakan senjata dan mengambil alih pusat operasi. First we evacuate anyone still in the district. 5 hours left. There, downtown Paris. Then I need 30 of your guys. Best fighters, but no guns, alright? Esok paginya Presiden sudah sampai di Istana Elysee dan meminta update laporan terkait evakuasi. Pak Jenderal mengatakan bahwa hampir semua orang sudah dievakuasi, namun ada beberapa ribu orang yang masih berada di sana karena sulitnya akses dan banyak gangster-gangster penembak jitu dari gedung. Karena jumlah itu masih begitu banyak, Presiden Filipe pun meminta evakuasi dilanjutkan. Namun Jenderal mengatakan jika sudah tidak ada waktu lagi dan koper untuk perintah peluncuran misil pun langsung disiapkan.
di mana Presiden cukup memasukkan kunci kedua, lalu menekan tombol merah sebagai tanda perintah peluncuran misil. Di lain sisi, 30 orang terbaik dari masing-masing gangster penguasa sudah mulai memanjati istana Presiden, dan mereka semua pun mulai menghajar seluruh penjaga di luar maupun di lobi. Your key here in the second. Press the red buttons to launch. Karena masih bimbang, Presiden Filipe pun mengambil kunci perintahnya dan meminta jenderal untuk mencari solusi lain. Akan tetapi Gasman berusaha menghasut bahwa orang-orang distrik 13 adalah manusia yang tidak menghormati hukum, juga suka membunuh dan mencuri sesukanya. Gasman menganggap orang-orang di sana adalah hama yang harus dibasmi, apalagi mereka sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu dan tidak akan bisa diselesaikan dengan cara dialog, melainkan dengan cara membasmi mereka. Apalagi negara akan mendapatkan manfaatnya, karena selama ini orang-orang distrik menjadi beban negara. Jika tempat itu dihancurkan beserta gangster-gangster yang masih berada di dalamnya, maka pembangunan bisa diarahkan ke tujuan yang tepat. Ekonomi pasti membaik, daya beli masyarakat juga meningkat, dan kriminalitas tidak ada lagi. Setelah mendengarkan pendapat Gasman, Filipe pun meminta jenderal untuk memastikan terakhir kalinya bahwa tidak ada warga sipil di distrik 13 dengan menggunakan sensor termal dari helikopter para tentara. Believe me, the best way is to exterminate them all. To tell you the truth, Mr. Gasman, your cynicism frightens me. And a second term to make a bigger difference. Destroy then rebuild. Refuse to turn that key unless I'm sure. Scan the entire neighborhood. Gasman yang mendapat laporan kerusuhan di lantai bawah pun memerintahkan Paijo untuk mengatasi masalah tersebut. Namun prajurit-prajurit yang terus berdatangan bukanlah tandingan kebrutalan para gangster beserta pemimpinnya. Bahkan Paijo yang terkesan kuat dan tangguh pun ya celepir ternyata lur. Cukup satu tendangan ke pistol gombyoknya udah semaput dia. Tak lama kemudian jenderal mengabarkan jika seluruh warga sipil sudah dievakuasi, padahal belum sebenarnya lur. Terlihat jelas si Pak Jenderal ini juga satu komplotan dengan Gasman, ya kan? Tepat ketika Presiden memasukkan kuncinya, datanglah Leto, Damien, dan pimpinan gangster lainnya. Jenderal Bintang 5 pun langsung ditabok oleh Molko, mampus. Lalu Leto dan Damien menunjukkan rekaman asli dari apa yang diperbuat oleh anggota DIS, bahwa sebenarnya merekalah dalangnya. Kedua polisi itu dibunuh agar menciptakan kerusuhan. Lalu distrik 13 akan dihancurkan dan dibangun kembali oleh kontraktor kenalannya Gasman, yang pastinya Gasman akan mendapatkan komisi sangat besar dari proyek tersebut lur. Semua bukti-bukti itu ada di dalam hard disk milik Gasman tentang keterlibatannya dengan kontraktor itu. Mendengar itu, Gasman pun nekat menodongkan pistol ke Presiden dan memaksanya untuk memasukkan kunci, juga menekan tombol merah agar misil segera diluncurkan. Situasi pun begitu menegangkan sampai akhirnya Leto berusaha mengalihkan perhatian dan Stop this, Gasman. You can't get away. Soldier completes a... It's family that binds us. It protects us. Unites us. This is what's called honor. Never even heard of the word, have you? Cigars. Drop it now! setelah Gasman berhasil dibungkam, satu persatu pimpinan pun menghajarnya, lalu memasukkan Gasman ke dalam karpet. Presiden Filipe pun berterima kasih kepada mereka semua, dan justru negaralah yang berhutang pada mereka. Filipe benar-benar berjanji dalam 2 hari ke depan untuk mengeluarkan dana besar khusus distrik 13 dan membuat distrik 13 memiliki martabat, juga memiliki tempat yang seharusnya di masyarakat. Akan tetapi Leto memiliki pendapat lain, bahwa daripada memperbaiki yang sudah rusak, akan lebih baik menghancurkan seluruh distrik 13 dan memulai semuanya lagi dari awal. Karena cara tersebut jauh lebih mudah untuk membentuk lingkungan yang baru, lahan-lahan pekerjaan baru, dan fasilitas baru yang mendukung. Filipe langsung setuju dengan pendapat Leto dan menunjuk Damien sebagai kepala proyeknya, yang sudah pasti tidak akan korup dong seperti Gasman. Pimpinan geng lainnya pun setuju atas nama solidaritas dan demi kebaikan hidup mereka semua.
Pada akhirnya Filipe pun memasukkan kuncinya, lalu memencet kelima tombol merah di koper, dan dentuman-dentuman misil pun terdengar sampai sana. Di akhir film, untuk merayakan misi baru mereka yang insya Allah istiqomah, Pak Presiden dan para gangster pun nyebat cerutu bareng sambil ngobrol ngalor ngidul. You have my word as the head of the government and as a man. I wouldn't mind a stiff drink. Buyar, masih bagus film pertamanya sih Lur. Kurang greget ini parkurnya yang film kedua ini. Dan kayaknya si Leto ini udah lumayan berlemak badannya, jadi susah gerak dia. Tuh Lur ya, cari pemimpin itu yang kayak begini, adil ya kan, peduli sama rakyatnya gitu loh. Jadi gimana? Pilih nomor berapa Anda? Ini kan yang selalu Anda tanyakan di kolom komen kan? Gak penting Lur, kepo banget kalian itu. Terus kalau udah dijawab emang kenapa? Mana ada yang berantem lagi di komentar, ngapain coba kalian nih Lur? Ya udah aku jawab sekarang lah ya. Jadi aku itu pilih paslon nomor 9. Assalamualaikum. Mamam.